akan menyampaikan petugas pelayanan pada malam hari. Apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pada malam ini merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pada malam hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima pertolongan Tuhan. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada malam hari ini. Susunan pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret 2024 pukul 19 WIB Indonesia, pukul 20 PM Hong Kong, pukul 13 tertutup Pak John. PM Jerman Nederland. 1 host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji Pendeta John Sarbuna MA Hadi Dedi dari Surabaya. Pengumuman Ibu Angkel Kartika Sari dari Surabaya. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Selesai. Ya, mari kita akan tundukkan kepala untuk ibadah sebentar akan dimulai. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga. Ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami setiap waktu pada malam ini. Kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Kami akan memuji menyembah-Mu yang dapat kami beri. Biarlah ibadah pada malam ini boleh berkenang di hadapan-Mu dan menjadi terang bagi semua yang hadir pada malam hari ini. Setiap pelayanan yang melayani di ibadah ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Kami akan mulai ibadah ini. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Tuhan, kami percaya, beri kekuatan, beri kesehatan, beri umur panjang yang tak putus-putusnya dengan ibadah mulai dari pagi sampai malam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan selanjutnya kita akan mulai ibadah pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Terima kasih Bu Joyce. Kita ikuti dulu ya. Berikan pelayanannya beberapa waktu yang lalu di Surabaya. Dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, yeah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujiannya bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Haleluya. Oke, itulah itu ibadah-ibadah kita. Setiap kali kita beribadah, kita butuh pengurapan Roh Kudus ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus malam ini, malam yang luar biasa untuk kita semua, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, sebab Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Hati seorang hamba itu yang Tuhan cari dari hidup kita semua. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita pujikan pujian ini, lagu ini sama-sama. Kau mencari hati seorang hamba yang menyembah Engkau ya Tuhan malam ini. Dan kami datang untuk menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, Yesus Kristus Tuhan. Oh, mari kita katakan di hadapan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami datang di hadapan
Mari saudara, berikan hatimu untuk menyembah Tuhan malam ini. Kita katakan sama-sama, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Yesus Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya bagiku, Yesusku. Haleluya. Ku sujud menyembah di hadapan tahta-Mu, Tuhan, Engkau yang layak. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Haleluya, Tuhan mencari hati yang menyembah, hati seorang hamba, dan biarlah itu Tuhan temukan ada pada kita semua malam ini. Oke, satu pujian lagi kita akan nyanyikan malam hari ini. Dia Bapa yang kekal yang tidak akan pernah membiarkan kita sampai kapanpun ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dan sangat mengasihi kita semua sebagai anak-anak-Nya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sebab aku ini Tuhan menyertai Engkau, aku memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama kami semua di malam ini. Oh Tuhan, Ku datang menyembah-Mu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah
darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Malam ini kita akan datang menyembah Dia. Katakan sama-sama, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Angkat tangan, katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada
sekali lagi sama-sama. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari kita sembah Dia. Oh Bapa yang kekal, kami datang sujud menyembah Yesus. Oh Yesus, angkat suaramu, kita sembah Dia. Engkau Bapa yang kekal, Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Engkau Raja selama-lamanya. Haleluya, rasakan hadirat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Ada yang sudah ditolong Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, buat pertolongan di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan sakitku. Sementara kau menyembah Dia, hadirat kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. We worship you Jesus. You are my Lord, you are my King. We worship you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidupku. Yesus, panggil namanya. Oh Yesus, Yesus penolongku. Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam segala keadaan kami tahu Tuhan sanggup memberikan kami pertolongan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, haleluya. Luar biasa ya, malam hari ini hadirat Tuhan ada di tengah kita. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Oke, dan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam hari ini akan diperdengarkan oleh Bapak Frans Angkikwara Emerin. Akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya, Bapak Haleluya. Ibu, selamat malam, haleluya. Amin. Haleluya, Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Bapak, malam hari ini kami telah dikumpulkan dan bersatu memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami ya Bapak. Ya, Yesus. Untuk kami beribadah malam hari ini Tuhan, Bapak persiapkan kami Tuhan, dengan hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Bersihkan hati kami ya Tuhan, apabila ada duri di dalam hati kami ya Bapak. Ya, Cabut Yesus. dulu Tuhan Yesus, sebelum kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih urapi kami semua malam hari ini Tuhan Yesus, dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Urapi PS John Sarbunan ya Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan Ya, hikmat Yesus. kebijakan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah dia membawa firman ini Tuhan Yesus, mau menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa, berkati kami semua Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan Yesus,
karena kami sudah rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Praise God, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Ya, oke. Terima kasih Pak Frans Angki. Selamat datang Pak Ferry dan Ibu Lastri. Beberapa waktu yang lalu mereka mengalami pertolongan Tuhan ya. Dan itu benar-benar surah kuasa Tuhan bekerja dahsyat sekali ya. Demikian juga Ibu Yeti Sulistiorini juga mengalami pertolongan Tuhan ketika ada ancaman dia mau disantet orang ya. Tapi puji Tuhan ternyata Ibu Yeti aman dalam perlindungan Tuhan ya. Kemudian cucunya juga panas, sakit, dan ternyata didoakan cucunya juga sembuh. Amin ya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Dan selamat datang orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman, sudah tiba di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Apa kabar, Bros? Amin, baik-baik, Pak John. Amin, luar biasa ya. Oke, sudah segar ya, tentunya capeknya pasti sudah hilang ya, makanya bisa bergabung bersama malam ini. Oke, selamat datang Ko Anto juga, kita doakan cucunya dan puji Tuhan, Tuhan juga sudah sembuhkan cucunya ya, sudah mulai pulih dan saya percaya sembuh 100%. Amin ya. Oke, dan nanti kita juga lihat, dengarkan kesaksian dari sahabat-sahabat kita. Ada Pak Lubis di sana. Halo Pak Lubis. Halo Pak Lubis Roli. Halo Muan ya, Pak Romli. Halo Muan Lubis. Halo Apa kabar Pak Pak Sujon. Lubis? Lagi di mana Pak Lubis? Saya di rumah Pak Sujon sama Karen sama Kestel. Oke, baik. Nanti Pak Lubis akan berdoa ya setelah firman Tuhan disampaikan malam hari ini. Haleluya. Oke, praise the Lord sama-sama ya. Ya, selamat datang Mas Roli dan Bagita yang sudah bersama kita ya. Kita doakan untuk bayi yang ada di dalam kandungan Bagita supaya Tuhan tolong bayinya sehat dan lahir juga dalam keadaan selamat ya. Malam Mas Roli dan Bagita ada di sana. Oke, praise God sudah bersama kita. Dan kemarin hari membahagiakan Pak Handi dan Ibu Angel baru diresmikan pernikahan mereka ya. Shalom Pak Handi dan Ibu Angel. Tuhan ya sudah ada bersama kita malam hari ini. Oke, ya malam ini suami istri akan bertugas untuk menaikkan doa profetik dan juga untuk menyampaikan pengumuman ya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, puji Tuhan, Pak Handi sudah cakap sekali di sana. Ya, luar biasa. Kemarin acaranya sukses dan semua ya saudaraku di dalam acara-acara ibadah pemberkatan nikah di gereja CLCC semuanya sukses berjalan dengan baik ya. Semuanya tentu diberkati Tuhan luar biasa. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dan sahabat kita terkasih Ibu Rosalin di sana signalnya aman ya. Tentunya ya, Surabaya. Ya. Oke. Lagi saya sambung, Pak. Oke, baik. Ya. Ya, nanti kita tunggu orang tua kita akan bergabung. Nanti, oke, kita akan lihat dulu firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, akan saya sampaikan. Bapak Ibu tentunya sudah mendapatkan undangan ya, sudah lihat di grup. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba ya. Di dalam hati seorang hamba itu pasti ada kemuliaan Allah. Katakan amin. Apakah benar? Jawabannya benar, sudah pasti 100%, bahkan 1000%. Karena Tuhan suka dengan hati seorang hamba, ya saudaraku. Hati seorang hamba itu orang yang rendah hati, orang yang benar-benar tahu bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan, dia sangat memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak kepingin jauh dari Tuhan, dia selalu ingin dekat dan melekat dan selalu ingin mengenal pribadi Tuhan. Itu hati seorang hamba. Dan hati seorang hamba itu juga adalah hati yang taat. Taat melakukan segala perintah Tuhan. Itu hati seorang hamba. Dan itu yang Tuhan cari, saudaraku ya. Tadi pujian yang tadi kita nyanyikan ya. Kau bukan Tuhan
yang melihat rupa kau bukan Tuhan, yang memandang harta, ya, hati hamba yang dia cari. Biarlah itu ada dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam ini. Doakan supaya semua malam ini sebagaimana tadi Pak Frans Angki sudah doakan, ya. Semua bisa aman, semua bisa lancar, dan kita semua bisa menikmati. Wow, luar biasa. Amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, Bu Rosalin sudah tampil, ya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Praise God. Ya, Iya. ya, kita akan lihat firman Tuhan, ya, malam hari ini. Kemarin waktu di Jakarta sudah ketemu, ya, Pak Frans Pak. Angki dengan Ibu Rosalin, Pastor Cornelis Mail juga, ya. Senang sekali bertemu dengan orang dari Bapak Frans. luar negeri. Amin. Oke. Ya. Ya, mungkin Bu Ros bisa buka mic yang sekarang ini yang lagi layar kebuka, coba dibuka mic-nya. Oh iya. Oke. Oh, masih feedback juga, ya? Pak John. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini, sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Nah, rupanya hati seorang hamba itulah yang Yesus miliki, walaupun dia Tuhan, tapi dia punya hati seorang hamba, hati yang mau datang melayani kita semua, mencari dan menyelamatkan kita, orang-orang berdosa ini, ya, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Itulah hati seorang hamba. Oke. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat malam ini, saudara-saudara, seri pengajaran kita, serialnya sudah sampai di 100 yang ke-89, ya. Besok kita masuk di serial yang ke-190, saudara-saudaraku. Dan mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-21. Oke, coba Ibu Rosalin, orang tua kita bisa memperdengarkan ayat ini. Oke. Terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini, Yesus berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, kepada orang yang punya hati seorang hamba, ya. Baik sekali perbuatanmu itu. Perbuatan apa yang dilakukan? Perbuatan baik tentunya, ya, bukan perbuatan jahat. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi hati seorang hamba itu cirinya dia punya hati yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Katakan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapakah yang tidak senang menikmati hal ini, saudaraku? Hati siapakah yang tidak bahagia ketika dia mendapatkan hal ini, saudaraku? Dia dipuji oleh Tuhan. Kemudian dia dipersilakan untuk masuk dalam kebahagiaan Tuannya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan ingin semua kita malam ini punya hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu akan pada akhirnya mendapatkan pujian dari Tuhan. Hati seorang hamba itu pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kebahagiaan Tuannya, saudaraku. Nah, siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Kita ini hamba. Kita ini hanya menuruti apa yang dia perintahkan. Kita manut, ya.
Kita hanya bilang, siap Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, siap Tuhan, aku lakukan. Itu hati seorang hamba. Dan itu yang dia cari dari kehidupan kita sekalian. Dia tidak lihat rupa saudara seperti apa, mau ganteng, mau cantik, mau hebat, mau seperti apapun, dia tidak lihat itu. Dia lihat hati seorang hamba, itu yang dia cari, saudaraku. Hati yang benar-benar ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, itulah hati seorang hamba yang Tuhan cari dari hidup kita. Katakan amin ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan di mana saudaraku? Dinyatakan dalam hati. Hati siapa? Hati seorang hamba. Seorang hamba yang baik dan setia. Katakan amin. Bukan cuma baik tapi setia. Bukan cuma setia tapi juga baik. Ada dua sisi. Baik dan setia, ya. Dia berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Hati seorang hamba itu berbahagia kenapa? Karena dia setia dalam perkara kecil dan dia dipercayakan melakukan perkara yang besar. Saya percaya saudara-saudara sekalian, di depan kita ini ada pekerjaan besar yang sedang menanti kita. Nah, ingat pekerjaan besar ini hanya Tuhan percayakan kepada orang-orang yang punya hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu walaupun sekecil apapun tugas yang diberikan kepada dia, dia lakukan dengan segenap hati. Dia tidak gerundel, dia tidak menggerutu, dia tidak sambat, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak dengan karena terpaksa. Dia lakukan karena dia tahu, dia cinta Tuhan. Dia cinta ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang mulia. Kalau Tuhan percayakan aku bisa melayani, ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Wow, itu hati seorang hamba. Katakan amin. Haleluya. Dan hati seorang hamba itu dia hanya punya satu semboyan. T-A-A-T. Apa itu T-A-A-T? Tidak ada alasan tidak. Dari depan ditulis T, tidak. A yang pertama ada. A yang kedua alasan. T yang terakhir yaitu tidak. Tidak ada alasan tidak. Itu hati seorang hamba. Dari depan baca ke belakang hati seorang hamba. Taat. Dari belakang baca ke depan sama juga taat, T-A-A-T. Dari kiri ke kanan baca taat, ya, itu hati seorang hamba. Dari kanan ke kiri juga baca T-A-A-T, taat. Nah, itu yang Tuhan cari. Amin, saudaraku, ya. Nah, saudara terkasih Tuhan, dan hal ini hati seorang hamba dapat kita pelajari di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang di luar sana paling takut dengan angka 13. Ya, saudaraku, bagi mereka angka 13 itu katanya angka yang tidak baik, angka kurang beruntung, ya. Angka sial, saudaraku. Orang takut dengan angka 13. Kalau saudara pergi ke hotel, ada kamar nomor 1, 2, 3, 4 sampai 12. Pada saat sampai 13 itu enggak ada, ya. Nanti ada yang 12 A, 12B, atau lompat ke 14, ya. Angka 13 nggak ada. Tapi di dalam Tuhan Yesus, angka 13 itu justru angka keberuntungan. Amin. Itu angka kebaikan bagi kita sekalian. Bagi orang dunia tidak baik, tapi bagi kita orang percaya itu baik, ya. Jadi jangan takut dengan angka 13. Saudara, ada yang di sini lahir tanggal angka 13, itu bersyukur, itu berkat, ya. Jangan takut, saudaraku. Amin. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku. Hal ini akan membahagiakan kita semua dari ayat-ayat ini. Kenapa membahagiakan kita? Membuat kita sukacita, membuat kita dalam keadaan damai. Karena dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul 1, ayat 13 sampai 15 itu, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba, ya. Tadi saya sudah bertanya kepada kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba? Jawabannya ada, ya, saudaraku. Siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba? Mari kita lihat rahasianya. Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia hebat, ya. Dia adalah orang percaya yang mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui hamba Tuhan itu telah berniat mulia untuk apa? Untuk datang mengunjungi jemaatnya. Mari kita lihat, ya, Roma 1 ayat 13. Ya, Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang.
agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Amin. Amin. Praise the Lord. Rahasia yang pertama dari hati seorang hamba, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba itu apa? Yang pertama, dia mengetahui apa saudaraku? Mengetahui bahwa hamba Tuhan itu telah berniat mulia. Jadi hamba Tuhan itu punya niat mulia. Untuk apa saudaraku niat mulia itu? Untuk mengunjungi jemaatnya. Ya, ada jemaat yang sakit, yang susah, yang sedih, yang dalam persoalan beban berat, yang dalam keadaan persoalan membelit kehidupan dia, membuat dia dalam keadaan tertekan, membuat dia dalam keadaan putus asa, saudara-saudaraku. Tadi saya juga baru mendoakan seorang ibu yang juga dalam kesesakan. Dia sampai berkata, Pak, saya mau bunuh diri. Saya bilang, jangan lakukan itu, Bu. Ibu masih punya Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus sanggup menolong ibu, lalu saya mendoakan dia hatinya tenang lagi. Saudaraku, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi hamba Tuhan punya niat itu untuk apa, saudaraku? Niat yang mulia untuk datang mengunjungi jemaatnya. Saudara, memang ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa datang karena ada banyak halangan ya. Ada banyak faktor sehingga tidak bisa datang. Tapi kalau hamba Tuhan bisa datang, mengunjungi saudara di rumah itu satu kehormatan ya. Itu satu berkat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada sebuah kisah nyata di Jawa Timur ya, saudaraku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu keluarga tinggal di sebuah kota di Surabaya, di Mojokerto ya. Ini keluarga ini cinta Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu karena keluarga ini cinta Tuhan, Bapak Ibu, itu ada hamba Tuhan dari Batu Malang ya. Mereka pelayanan di Mojokerto dan mereka selalu mampir di keluarga ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, ketika mereka datang ke keluarga ini, hamba Tuhan disambut dengan baik, saudaraku. Disuguhi makanan, saudaraku ya. Ketika hamba Tuhan itu mau pulang, saudaraku, mereka sangoni, saudaraku. Yang mereka tidak lupa memberkati hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ini anak-anaknya protes kepada orang tuanya. Papa, mama ini, kita nggak pernah diperlakukan seperti itu. Kita nggak pernah dibikin makanan yang enak untuk kita menikmati. Ini hamba Tuhan datang ke papa dan mama, repot sekali siapkan makanan. Saudara, tapi orang tua bilang jangan. Ini sama saja kita menyambut kehadiran malaikat Tuhan. Kita menyambut kehadiran Tuhan. Karena hamba Tuhan itu wakil daripada Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, oke. Pak Anto kita akan doakan ya. Ya, tenang aja Pak Anto, kita akan doakan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dan pada waktu itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, itu hamba Tuhan itu sudah pulang dan berjalannya waktu, saudaraku. Nah, ceritanya satu hari salah satu anak dari keluarga ini, saudara, entah dia buat apa, dia naik mobil dan mungkin karena dia tidak hati-hati, dia tabrak anak orang di kampung itu. Dan anak orang di kampung itu dalam keadaan sekarat. Mereka ancam dia. Kalau sampai anak ini mati, kamu juga akan mati. Karena saudaraku yang nabrak ini memang orang dari Chinese ya. Sementara orang-orang di kampung itu orang-orang penduduk lokal di situ. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini yang nabrak anak ini ketakutan sekali. Dia lari pergi ke gereja, dia cari pendeta, minta didoakan, tolong doakan saya. Dan benar-benar Tuhan dengar doa mereka ya. Mereka berdoa, pendeta itu dengan ini sang anak muda ini yang nabrak anak di kampung itu sehingga dalam keadaan sekarat. Akhirnya ternyata anak yang ditabrak tidak mati. Dia hidup, saudaraku. Dia sempat bilang begini, Tuhan, kalau sampai anak ini hidup, Engkau bisa tolong dia, maka saya akan menyerahkan diri melayani Tuhan. Dan benar, saudaraku, ternyata Tuhan dengar doa mereka. Jadi kalau orang berdoa dengan kesungguhan hati, dengan serius, itu Tuhan paling cepat jawab doanya. Ya. Dan akhirnya dia lihat kuasa Tuhan terjadi, anak yang ditabrak itu tidak mati, dia hidup. Akhirnya si yang nabrak anak yang dalam keadaan sekarat itu bisa hidup dan dia akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia melayani Tuhan, benar-benar awal-awal dia melayani pontang-panting, ya susah payah luar biasa. Dia sempat jadi sopir bemo, saudaraku ya.
dalam keadaan sulit sekali pada waktu itu. Tapi dia setia melayani, terus melayani. Sehingga jemaatnya itu berkembang, dan cabangnya ada di mana-mana ya. Di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, saudaraku. Dan beberapa tahun yang lalu, itu salah satu cucunya itu menjadi Miss ya, Miss Indonesia ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang tuanya ini sudah menabur yang baik. Pada waktu hamba Tuhan datang mengunjungi keluarganya, orang tuanya, dan orang tuanya menyambut dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak lupa. Dan pada waktu anaknya ini yang nabrak anak orang kampung itu, tetangganya itu, dia bisa hidup kembali, dan ini anak ini akhirnya diserahkan diri melayani Tuhan suatu ya. Dan hari ini Tuhan berkati mereka luar biasa. Diberkati sekali saudaraku ya. Mereka dari segi keuangan ekonomi itu nggak kurang-kurang, melimpah saudaraku. Tapi sayang hamba Tuhan itu akhirnya memang dia sudah meninggal ya, karena mungkin kesehatannya terganggu juga. Oke, jadi itu satu contoh seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan takut ya. Kalau suatu hari saudara mendapat kesempatan dikunjungi hamba Tuhan, itu berkat bagi saudara-saudara ya. Ada satu kisah lagi di Alkitab, ada seorang ibu janda miskin ya. Miskin, Alkitab berkata di sana daerah mereka terjadi kelaparan, paceklik. Dan ibu janda ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak, dan mereka harus olah itu, dia bersama anaknya untuk buat roti dan mereka makan. Setelah itu besok tidak ada bahan makanan alias mereka mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan suruh hamba Tuhan Nabi Elia pergi ke sana suatu. Bukan pergi ke ibu janda yang kaya, tapi ini ke janda miskin suatu. Tapi orang yang dikunjungi hamba Tuhan ini, ibu janda miskin ini, dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan berkata, Nabi Elia bilang, ibu buat untuk aku dulu, setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu. Ya. Jadi suatu Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Tuhan memberkati ibu janda ini. Alkitab berkata tepung gak pernah habis, minyak gak pernah kering. Ya saudaraku. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya. Kami di Ambon ini, saya dengan Pak Frans Angki, kami sama-sama dari sana ya. Saudara-saudara kami sering kedatangan, keluarga kami sering kedatangan hamba Tuhan. Dan orang tua kami menjamu saudaraku ya. Menjamu hamba Tuhan itu dengan baik saudaraku. Ya, tidak ada kesan yang buruk, disambut dengan baik Bapak Ibu sekalian ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya pun ketika jadi hamba Tuhan juga benar-benar saudaraku, saya merasakan saudaraku, apa yang ditabur oleh orang tua kami, itu saya menuai saudaraku. Jadi ketika saya datang ke rumah jemaat atau kepada orang-orang yang butuh didoakan, mereka punya sambutan baik sekali ya. Ada satu keluarga di Surabaya, setiap kali kalau saya ke Surabaya, mereka selalu minta untuk saya datang ke rumahnya untuk mendoakannya dan mengurapi rumah itu. Dan saya lakukan itu Bapak Ibu. Nanti tanggal 30 saya ke Surabaya, dan nanti saya akan sempatkan waktu untuk datang ke keluarga ini mendoakan mereka rumahnya. Namun mereka memang sudah pindah di Jakarta, tapi mereka selalu pesan kalau saya ke Surabaya mampir ke situ, dan dia rencana kalau datang ke Surabaya dia telepon untuk minta saya datang dan minta berdoa bersama-sama. Mereka keluarga yang cinta Tuhan sekali. Bapak Ibu sekalian, dan saya saksi, saya lihat benar-benar semua mereka diberkati Tuhan ya. Karena mereka tahu memberkati hamba Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di mana sekarang? Sudah masuk poin yang kedua ya? 14. Ya. Poin kedua Pak John. 14. Poin kedua, praise the Lord. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, menjadi murid Tuhan yang baik, memperhatikan ya dengan baik, luar biasa. Oke, mohon maaf ini terputus karena banyak sekali ya apa itu inbox ya, pesan-pesan yang masuk lewat video jadi berat sehingga putus. Tapi tidak apa-apa ya, kita enjoy ya. Oke, kita akan lihat yang kedua ya, poin yang kedua sekarang. Kita lihat ya, saudara, siapakah orang percaya? Kita lihat ya, yang mengerti kemuliaan Allah dalam hati seorang hamba. Nah, setelah dia mengetahui hamba Tuhan itu telah berniat mulia untuk datang mengunjungi jemaatnya. Setelah dia mengetahui, sekarang yang kedua, yaitu dia mengerti. Jadi mengetahui, sekarang dia mengerti. Amin ya. Ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya. Dia mengerti. Mengerti bagaimana? Dia mengerti panggilan melayani Tuhan bagi orang dari beragam latar belakang kehidupannya. Nanti kita lihat beragam latar belakang itu apa saja. Mari kita lihat ya. Roma 1 ayat 14. Ya, Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Amin. Nah, amin. Saudara perhatikan di sini, ya, kemuliaan Allah di dalam hati yang melayani, hati seorang hamba, ya. Itu dia mengerti apa, saudara? Dia mengerti panggilan melayani Tuhan bagi orang dari beragam latar belakang kehidupannya. Yang pertama kita lihat, ya, Paulus bilang gini, aku berhutang baik kepada orang Yunani. Ya, ini latar belakang sudah jelas, bukan orang Yahudi, ya. Maupun kepada orang bukan Yunani. Ini orang di luar Yahudi, saudaraku. Jadi ini dari etnis bangsa, suku bangsa yang berbeda, ya. Kemudian dikatakan baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Jadi ini yang namanya orang mengerti panggilan melayani, ya, bagi orang yang beragam latar belakang kehidupannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini yang Paulus lakukan. Dia melayani nggak pandang bulu. Apakah dia orang Yahudi, bukan orang Yahudi, orang Yunani, bukan orang Yunani, orang terpelajar maupun tidak terpelajar, dia melayani mereka karena mereka ini butuh dilayani. Amin, ya. Dan gereja CLCC pun demikian, saudaraku. Gereja CLCC melayani tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, ya, saudaraku, siapapun dilayani, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah Tuhan berikan hati seorang hamba. Dia mengerti panggilan melayani, ya. Dari berbagai orang yang punya persoalan, ya, persoalan yang ringan, persoalan yang berat, gereja CLCC selalu siap untuk melayani, ya. Termasuk kemarin kita baru mengadakan acara pemberkatan nikah. Sampai nanti juga ada yang meninggal, gereja CLCC juga melayani sampai pemakaman, ya, pembaptisan, penyerahan anak, semua dilayani, ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya doakan kami supaya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur untuk bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan dengan baik, ya. Amin, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ini dalam kehidupan saya baru mengalami, ya, satu pelayanan secara online, maksudnya waktu ada orang menikah, itu saya melayani pernikahan secara online, ya, itu pertama kali orang Taiwan, saudaraku, ya. Orang Taiwan minta untuk mereka mau menikah, dan karena waktu itu COVID, jadi tidak bisa ketemu tatap muka, jadi hanya lewat video call saja, saudaraku. Saya nikahkan mereka secara online, namun mereka janji nanti mereka pulang ke Indonesia setelah COVID sudah reda, sudah kondusif, mereka datang ke Indonesia, mereka pergi ke Kediri cari saya, dan mereka minta untuk dinikahkan, saudaraku. Dan di situ keluarga sudah kumpul, dan saya nikahkan mereka, saudaraku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu saya biasa kalau menikahkan orang yang mau menikah, itu mereka dibaptis dulu, saudaraku. Nah, ini ada orang juga minta dibaptis, ya. Walaupun saya tidak ada di lokasi pembaptisan, secara online, saudaraku. Jadi di sana sudah ada pelayan Tuhan yang melayani, yang siap untuk membaptis, mencelupkan orang dibaptis itu, saudaraku. Jadi saya mendoakan lewat video call, ya, WhatsApp, dan semua selesai, Bapak Ibu, ya. Dan luar biasa, saudaraku, itu saya baru alami, memang dalam kondisi-kondisi memang darurat seperti itu. Jadi gereja CLCC melakukan itu, Bapak Ibu, ya. Saudara, jadi yang penting keselamatan jiwa orang itu, yaitu penting. Mari kita lihat yang ketiga. Kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Ciri yang ketiga itu apa? Setelah dia pertama tadi, apa, saudaraku? Dia mengetahui. Yang kedua, dia mengerti. Nah, ini yang ketiga sekarang. Yang ketiga, yaitu dia memiliki. Saudaraku, ya. Mengetahui, mengerti, sekarang yang ketiga dia memiliki. Memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat untuk memberitakan Injil, ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi tidak memberitakan ini sesuai dengan kehendak sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya, ya. Roma 1 ayat yang ke-15. Ya, Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Amin. Amin. Itulah sebabnya aku ingin apa, saudaraku? Ingin makan, ingin tidur, ingin apa? Bersantai, ingin apa, saudara-saudaraku? Hura-hura tidak. Ingin memberitakan Injil. Karena Injil itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pembebasan. Amin, saudaraku, ya. Kabar keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, kemarin Pak Ferry bersaksi ketika dia diinterogasi, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, dia tidak diapa-apain, saudaraku. Malah temannya itu yang dimarah-marahin, yang dibentak-bentak. Tapi Pak Ferry
Dia cerita bahwa itu polisinya diam, saudaraku. Ya, memang itu sesuatu yang benar-benar menegangkan sekali. Tapi saya percaya kuasa doa mengubah segala situasi, ya, mengubah hati orang, mengubah perilaku orang. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya kita perlu Tuhan dalam hidup ini, ya. Oke, jadi yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Paulus ini dia ingin pergi ke Roma. Roma pada waktu itu adalah sebuah ibu kota yang sangat benar-benar waktu itu terkenal sekali, ya. Dia menjadi kota yang sangat masyhur pada waktu itu, Roma di abad itu, ya. Saudara kasih Tuhan, dan dia ingin pergi ke sana beritakan Injil meskipun dia benar-benar di sana dalam keadaan juga sedang dalam keadaan tahanan sebagai tahanan, tapi dia beritakan Injil, saudaraku. Dahsyat, Bapak Ibu, ya. Nah, kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam hati seorang hamba. Mari kita lihat ini dia, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghasilkan buah imannya meskipun pemimpin rohani terhalang datang atau tiba, ya. Mari kita lihat Roma 1 ayat 13. Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini niat Paulus begitu mulia mau datang kepada jemaat itu untuk memberikan makanan rohani, tapi terkadang ada halangan, ya, di jalan. Makanya Bapak Ibu perlu doakan hamba Tuhan supaya semua ini pelayanan bisa berjalan lancar, ya, supaya tidak terhalang, ya. Namun apa yang Paulus cari, dia ingin mencari adanya buah-buah iman yang dihasilkan jemaat itu. Yang tadinya imannya sedang lemah, nah sekarang imannya kuat. Yang tadinya, saudaraku, dia dalam keadaan takut, sekarang dia punya damai sejahtera di hati, bisa tenang, bisa ayem tentrem, ya. Yang tadinya dalam keadaan sudah putus asa, tapi akhirnya dia punya pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu sekalian dibutuhkan, ya, kehadiran seorang hamba Tuhan untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan bimbingan rohani, memberikan makanan rohani, supaya jemaat itu tidak lemah imannya, tidak gampang goyah imannya, ya, itu penting. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia. Wow, dahsyat. Dia membayar hutang. Hutang apa, saudaraku? Hutang memberitakan Injil kepada beragam latar belakang orang. Yang mari kita lihat dalam Roma 1 ayat 14. Roma 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Amin. Paulus berkata, aku berhutang, ya, berhutang baik kepada orang Yunani dan bla 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 itu. Namanya hutang itu harus dibayar, ya, saudaraku. Jadi ini niat yang mulia, saudaraku. Dia ingin melakukan hutang, yaitu apa? Memberitakan Injil. Saudara-saudara, kalau engkau tidak beritakan Injil kepada seseorang, maka itu namanya engkau berhutang, saudaraku. Engkau berhutang apa? Bukan berhutang uang, bukan berhutang barang, tapi engkau berhutang nyawa, saudaraku. Kalau engkau tidak cepat-cepat beritakan Injil kepada orang itu, dan suatu hari orang itu mati, ya, tanpa dia dengar Injil, mendengar nama Yesus, dia belum percaya Yesus dan dia mati gara-gara saudara tidak beritakan Injil, maka satu hari nanti ketika bertemu dengan Tuhan, dia akan bilang gini, Tuhan, ini dia ketika di bumi, dia tahu saya ini belum mengenal Yesus, dia tidak pernah beritakan Injil, tidak pernah memberitakan namamu kepadaku. Makanya aku tidak kenal siapa Yesus, aku tidak tahu siapa Yesus yang juru selamat, makanya aku ada di neraka ini. Saudaraku, makanya saudara lihat, Paulus begitu hatinya cinta jiwa-jiwa yang terhilang. Ayo saudaraku, saya undang kita semua, mari kita minta hati untuk Tuhan berikan kita hati yang melayani. Kita beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Apakah itu orang tuamu, ayahmu, ibumu, mertuamu, menantumu, cucumu. Beritakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Jangan sampai mereka mati karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka mati sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka binasa. Saudara, mari beritakan Injil. Rebut mereka dari api neraka. Amin ya, saudaraku. Itu penting. Dan ini, saudaraku ya.
hasil yang akan kita pelajari yang ketiga, yang terakhir ini, saudara. Kita akan lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu tempat kemana tujuan dia memberitakan Injil, yaitu di Roma. Ya, Roma ini adalah ibu kota yang terkenal pada waktu itu. Ya, ini satu kota yang begitu termasyhur sekali pada masa itu. Mari kita lihat Roma 1 ayat yang ke-15. Ya, Roma 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Amin. Itulah sebabnya aku ingin apa? Memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi orang-orang di Roma ini mereka sangat rindu untuk dengar firman Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan stres, depresi berat, dalam keadaan bingung, gak karu-karuan. Nah, mereka ingin dengar Injil. Injil itu kabar baik, saudaraku. Waktu mereka stres, mereka dengar Injil, mereka tidak stres lagi, ya. Mungkin ada yang sedang susah, sedang sedih, waktu dengar Injil kabar baik, hati mereka terhibur, tidak susah lagi, ya, saudaraku. Mungkin ada yang mau bunuh diri, saudaraku, ingin mati bunuh diri. Tapi waktu dia dengar Injil, akhirnya dia batalin. Tidak mau ingin mati bunuh diri. Ya, saya ingat ketika kami melayani di penjara, ada orang ingin mati bunuh diri, mau gantung diri. Tapi setelah kami beritakan Injil, Bapak Ibu, setelah kebaktian selesai, dia salami kami, dia bilang, Pak, puji Tuhan untuk Bapak datang, beritakan Injil. Kalau enggak, saya sudah mati, gantung diri. Wow, dahsyat sekali ya. Injil itu kabar kesukaan, saudaraku. Kita beritakan Injil. Bukan tugas seorang pendeta, bukan tugas seorang pelayan Tuhan, tapi tugas semua kita beritakan Injil. Nah, saya ingat suatu hari, ketika saya mau pulang ke Kediri, waktu itu saya naik taksi ya. Sepanjang jalan sopir taksi itu cerita tentang nama Yesus. Dia pikir mungkin saya bukan orang Kristen ya. Soalnya dia pikir saya belum mengenal Yesus. Dia cerita, saya dengarin aja. Dengarin sampai selesai, sampai di tempat tujuan. Ketika saya mau turun, saya bilang, Pak, ini uangnya. Terima kasih Bapak, sudah beritakan Injil. Saya bilang, Bapak semangat ya, beritakan Injil terus. Dan Tuhan akan pakai Bapak luar biasa. Dia kaget. Dia bilang, loh, Bapak ini pendeta ya? Iya, saya pendeta. Waduh, Pak, maaf. Saya salah. Oh, tidak. Bapak tidak salah. Bagus, beritakan Injil ya. Jadi biasa saya beritakan Injil kepada orang lain, tapi sekarang saudaraku, dia yang beritakan Injil kepada saya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu ya. Suatu hari ketika saya lagi berkhotbah, datanglah seorang ustadz mendengarkan khotbah saya, saudaraku. Setelah itu, saudaraku, ibadah selesai, dia datang salami saya, dan dia berkata, Pak, puji Tuhan, saya senang sekali mendengar Injil ini yang Bapak sampaikan. Saya mau dibaptis, Pak. Saya tanya, Bapak namanya siapa? Saya namanya Ustadz Slamet. Oh ya, bagus. Bapak namanya Ustadz Slamet, tapi kalau Bapak nggak punya juru selamat, Bapak tidak akan selamat. Bapak mau dibaptis? Mau. Tapi dia minta syaratnya. Tapi jangan di Surabaya. Di Kediri aja. Oke. Kita janjian, hari tanggalnya dia datang. Dan ketika itulah saya baptis dia, di sebuah tempat, kami biasa baptis pasangan-pasangan yang menikah, biasa di situ. Dan saya bilang, mulai hari ini, nama Bapak bukan cuma Ustadz Slamet, tapi nama Bapak adalah Abraham Slamet. Abraham Bapak orang beriman, Abraham Bapak banyak bangsa, Abraham Bapak yang diberkati Tuhan, dan Abraham juga selamat. Jadi Bapak selamat di bumi, selamat di surga. Ya. Jadi saudaraku, dia senang sekali. Ya. Ada banyak kesaksian yang mau disampaikan, ya cukup banyak, tapi nanti itu di sesi berikutnya. Saudara, karena itu mari kita beritakan Injil. Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. Saudaraku, saya percaya saudaraku, di mulut kita ada kuasa. Apa yang kau ucapkan, jadi dalam nama Yesus. Ya, imani, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang kau katakan, asal engkau ucapkan dengan iman. Ya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, Amin. bagi Allah Haleluya. tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, selamat datang Pak Damianus. Ini Pak Manus ya. Ini luar biasa, ini sahabat yang lama, senior ini ya. Pak Manus, selamat bergabung ya bersama dengan kami, Tuhan memberkati. Oke, saudara, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita, dan doakan besok pagi kita akan masuk ke seri yang ke-190 ya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Bapak Lubis, ya, Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Apakah nanti Bu Yeti akan mau kasih kesaksian? Kami persilakan ya. Nah, Oke, nanti setelah ini ya. Baik, oke. Ya, silakan Pak Romli Halomuan Lubis.
Baik, Pastor John, terima kasih. Yes. Shalom semuanya. Ya, Halo. shalom. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian firman yang dibawakan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan. Kiranya firman kebenaran ini ya Tuhan, memberikan kami ya Tuhan, untuk mengajarkan kami kepada orang-orang lain, mengajarkan keluarga kami ya Tuhan, untuk Injil-Mu ya Tuhan. Injil keselamatan ya Tuhan, yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti semua ya Tuhan. Sedikit demi sedikit firman yang dibawakan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Pastor John Sabunan Tuhan, semakin lama semakin dahsyat dipakai Yes, dengan Lord. nama ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami ya Tuhan yang sudah hadir di sesi ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Berilah kami kesehatan ya Tuhan, agar selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli. Terima kasih Pastor. Saya percaya anak Karen akan bicara dengan lancar ya. Pasti ya, di tangan, di mulut kita ada kuasa. Dan lihat nanti, dalam beberapa waktu lagi dia akan bicara dengan jelas. Ya, tenang aja Pak Lubis. Perkatakan iman selalu ya. Ada kuasa di dalam mulut Pak Lubis dan di dalam mulut kita semua. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih. Dengan firman yang sudah disampaikan oleh hamba kami, Bapak John Sarbuna MA dari Kediri, yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak Fran Angki yang telah membawa doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Joyce. Terima kasih Bapak Lubis, juga doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Oma Joyce itu. Yo, terima kasih. Itu punya kawan. Ibu Rosalin memperdengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Hadi Dedi dari Surabaya. Silakan. Terima kasih Ibu Pak Joy. Hadi. Luar biasa. Oke. Ya. Pak Andi punya itu ya. Doa profetik ya, ada? Ini kebetulan Pak John mesti di scroll-nya agak lama ini Pak Oke, John. tidak apa-apa. Ini saya Dibantu, tampilkan ya. Baik. Baik, Ya. John. Praise God. Ya. Ya, silakan Pak Andi. Shalom. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan doa profetik dan nanti diaminkan I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan Yes. kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan telah memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Receive. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Handi Dedi dari Surabaya. Tuhan berkati Pak Handi. Amin. Praise God. Ya, terima kasih Bapak Hadi, Dedi Ya, Ibu Joyce. Terima menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Angel. Angel Kartika dari Surabaya. Silakan Ibu Angel. Terima kasih Bu Selamat Joyce. ya. Selamat ya Bu Angel. Terima kasih Bu Joyce. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pukul 7 WIB. Ibadat raya Minggu malam pukul 7 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya
dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Angel Kartika Sari dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Angel dan Pak Handi. Dan juga putranya ya, Jonathan. Tuhan berkati. Oke. Oke, semangat Bu Angel. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih. Ibu Angel Kartika telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa cantik dan cakep suaminya. Ya, dan selanjutnya terima kasih saya Ibu Joyce Putirai sebagai host mengucapkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan, silakan kirim WA atau langsung bisa bicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Pak John, Beta minta didoakan lagi ya. Tunggu, doa dulu, mau berdoa. Ya Pak John. Kapan itu Pak John? Ya. Pak John. Ya, oke. Bu Joyce, kita dengarkan Pak Frans Angki. Ya, gimana Pak Frans? Ya Pak John, tolong doakan keluarga. Baik. Dan anak saya Jason. Dan istri dengan kesehatan kita semua Pak John. Dengan pergumulan yang ke depan Pak John. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans Angki. Tuhan berkati ya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah malam Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri dan Ibu Sinta sekeluarga selalu diberi kesehatan, kekuatan, pelayanan Bapak Pendeta John mulai dari pagi sampai malam. Tuhan Yesus beri umur panjang, sehat selalu, diberkati kita semua yang hadir di ibadah pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan untuk mendoakan berkat bagi Gereja CLCC juga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Ya, terima kasih Ibu Joyce Putirai, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai puncaknya ya. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu Yeti ada yang mau disaksikan ya. Luar biasa Ibu Yeti ini, kita dengarkan kesaksian dia ya. Tuhan sudah menolong dia banyak sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Yeti sebelum kita berdoa, kita tutup ya. Ko Anto juga Tuhan sudah sembuhkan cucunya ya. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih Pak John dan juga Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Di sini kami ucap syukur, betul-betul ucap syukur, terima kasih bisa bertemu dengan Pak John dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Karena saya di sini bisa tertolong berkat Pak John. Melalui Pak John,
saya bisa tertolong dari awal yang tadinya saya kena ancaman mau Santet. disantet, di boneka yang pakai Jarum. jarum-jarum itu. Dan sampai saat ini saya sehat. Dan juga saya ucap syukur terima kasih bahwa cucu-cucu kami, Jesslyn dan Janice, yang saat itu saya berdoa, saya mohon sama Pak John, ini sudah dinobu, diuapin terus di rumah. Besok siang, hari Minggu itu siang mau dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, bawa ke rumah sakit gitu, daripada ini. Terus saya minta tolong Tuhan. Tuhan, Pak John, bagaimana ini Pak John? Saya minta tolong untuk didoakan. Akhirnya Pak John bilang, ayo kita berdoa untuk cucu Bu Yeti, Janice, dan juga Jesslyn. Puji Tuhan, siang nggak sampai masuk rumah sakit. Dan begitu mamanya pulang dari gereja, pikirnya pulang dari gereja jam 9, itu mau dibawa ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, begitu pulang dari gereja jam 9, dua anak ini sudah lincah, nggak ada rasa sakit lagi. Setelah itu saya dikasih tahu videonya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa doa-doa yang disampaikan Bapak John bersama Bapak Ibu kalian semua itu Tuhan dengar. Tuhan kasih mujizat pada cucu-cucu kami. Kami ucap syukur terima kasih ya, pertolongan banyak sekali. Dan saya juga gitu yang tadinya sakit, nggak bisa duduk karena lemas sekali, nggak bisa. Saya bilang, Pak John, saya ikut doa tapi saya tutup kamera karena saya lemah, saya harus tiduran gitu. Tapi saya tetap ingin ikut doa walaupun saya tidak menampakkan diri gitu. Ya, akhirnya beginilah saya sekarang tinggal suara saja ini. Suara saya yang sudah tapi sudah lumayan ini suaranya. Gitu. Terima kasih Pak John, Bapak Ibu semuanya atas doa semuanya. Terima kasih. Ya, praise the Lord, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Dia layak kita sembah, dia layak kita tinggikan. Yesus dimuliakan. Oke, mungkin Ibu Lastri sama Pak Ferry yang sudah mengalami pertolongan Tuhan malam ini ya, sebelum kita akan tutup ibadah kita malam ini. Bu Lastri sama Pak Ferry di sana, haleluya, mau sampaikan sesuatu pada malam ini? Ya, oke. Kita sudah dengarkan ya kesaksian dari Bu Lastri, Pak Ferry, luar biasa. Tuhan sudah menolong mereka di dalam situasi yang sangat menegangkan sekali ya. Panik keluarganya, tapi kuasa doa mengubah dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin ya. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Praise the Lord. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersyukur kepada Tuhan ya. Malam hari ini ibadah kita sudah akan selesai, dan mari saudara siapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat dari Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Oke, terima kasih sekali teman, sahabat, Bapak Manus Malawai ya, sudah bersama dengan kita. Nah, ini beliau hamba Tuhan yang luar biasa ini. Luar biasa dipakai Tuhan, dahsyat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan satu di dalam doa. Pak Roli dan Ibu Gita, nanti saya akan berdoa juga ya untuk kandungannya Ibu Gita, supaya ketika bayi itu lahir dalam keadaan selamat, tidak ada hal yang menakutkan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semua yang percaya arahkan tangan di depan layar monitor.
percaya ada kuasa Tuhan di tangan saudara, percaya ada kuasa Tuhan di hati saudara, karena di dalam hatimu ada iman. Dan iman itu karena engkau dengar firman Tuhan. Apa yang engkau dengar itu akan menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa menang, bisa kalah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, tergantung apa yang engkau dengar hari ini. So, pastikan bahwa engkau mendengar kabar pengharapan, kabar keselamatan, kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar kelepasan. Haleluya. Malam hari ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh yang sakit. Seketika ini juga aliran kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan saudara. Imani dalam nama Yesus. Imani seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. In the name of Jesus, in the name of Jesus, receive now, receive the power of the Holy Spirit upon you. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini kepada engkau yang sakit, terima sekarang. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, yang sakit jantung, yang sakit ginjal, yang sakit liver, yang sakit-sakit penyakit yang akut, yang tidak bisa tersembuhkan secara medis. Malam ini, receive now in the name of Jesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, imanmu berkata oleh bilur Yesus, aku sehat, aku sembuh. Imanmu berkata di dalam nama Yesus, engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Rasakan sekarang juga di dalam nama Yesus. Ibu Joyce, engkau terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Yeti Sulistorini, engkau terima kesembuhan. Pak Franz Angki Kuara Emerin bersama dengan istri dan anakmu dan cucumu, engkau terima sekarang kuasa Tuhan. Juga untuk anak Jason Feraldo, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Pak Handi, Bu Angel, kalian menjadi keluarga yang berbahagia, yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali maut yang memisahkan. Di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah menang, jadilah berbahagia di bumi sampai di sorga. Ibu Marta, dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mendengar doamu di dalam nama Yesus. Jamah sekarang, Ibu Marta, bagian lututmu, aku berkata hari ini aku sembuh, engkau sehat, engkau pulih di dalam nama Yesus. Bersama dengan anak dan cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan menyediakan segala yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Untuk kau Anto, dalam nama Yesus, kebaikan Tuhan akan melimpah atasmu di dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan sedang turun. Kuasa Tuhan sedang terjadi. Receive now the power of the Holy Spirit. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambut, aku menggendong kamu. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan berkati bisnismu, tokomu lancar. Tuhan berikan pembeli yang banyak. Tuhan tambahkan order omset yang melimpah. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya kau sembah, dia Tuhan sanggup memberkati engkau. Dia Yehova Jireh yang menyediakan segala yang kau butuhkan. Dalam nama Yesus, Pak Ferry, Bu Lastri, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala dosamu. Dia yang telah menyelamatkan engkau dari lubang kubur. Dan dia Tuhan yang selalu menyertai engkau, Immanuel. Dalam nama Yesus, lihat di tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah. Tuhan nyatakan kemuliaan begitu nyata. Tetaplah setia, percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau untuk melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi. Terus perdengarkan kebaikan Tuhan, terus dengarkan firman Tuhan setiap hari, dan mujizat-mujizat ajaib akan terjadi bagimu. Dalam beberapa waktu ini engkau akan lihat yang tidak ada Tuhan akan adakan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin Tuhan akan buat menjadi mungkin. Tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap mengasihi Tuhan karena Dia bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Pak Lubis, jangan takut Pak Lubis, apa yang sudah hilang, yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Tetap percaya bersama dengan Tuhan, engkau akan menggapai semuanya itu. Tahun 2024 ini, Tuhan akan pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu dalam nama Yesus. Tetap percaya, apa yang telah engkau ikrarkan, apa yang telah engkau komitmenkan, itu tetap lakukan itu. Supaya engkau akan lihat ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnismu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua yang sudah hadir, berkati juga Ibu Sinta, berkati juga Yohan Cindy James, berkati juga Tuhan Paroli bersama Ibu Gita dalam nama Yesus. Tuhan memberkati buah kandungannya dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandunganmu dalam nama Yesus. Tuhan telah menenun engkau di dalam rahim ibumu. Aku berkata kepadamu di dalam nama Yesus, engkau akan lahir selamat, engkau akan lahir dalam keadaan sehat, engkau akan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berguna bagi bangsa dan negara dan juga bagi gereja Tuhan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Paroli dan Bu Gita. Tuhan sertai
kalian. Tuhan akan berikan kalian segala yang terbaik di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, jangan khawatir. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Manus Malawau. Tuhan, Engkau tahu apa yang dia perlukan, apa yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Tuhan akan berjalan di depan hamba-Mu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai dan urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Aku percaya hikmat akal budi akan turun atas hamba-Mu ini. Aku percaya ada kuasa di dalam ucapan-ucapan yang diucapkan. Roh pengajaran, roh hikmat akan turun atasnya. Dan aku percaya Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai hamba-Mu ini dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya karena Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, teman-teman kami yang malam ini tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, buat yang lemah, yang angkat, yang jatuh, yang dalam persoalan Engkau beri pertolongan. Terima kasih Bapak, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, dan juga berkati kebaktian di akhir bulan ini, tempat Ibu Linda Effendi, Tuhan jamah dia, sembuhkan juga Cinyo ya Tuhan, sembuhkan pulihkan kesehatan hamba-Mu Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga sembuhkan ya Tuhan, orang tua terkasih Ibu Rosalin ya Tuhan, berkati dia bersama Pak Bruri yang sudah tiba di Indonesia. Tuhan, putrinya akan menikah di bulan ya Tuhan Yesus Agustus tanggal 17, dan juga berkati juga oh Tuhan Yesus, Ibu Indriani akan menikahkan anaknya juga di bulan ya Tuhan Yesus Desember. Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah, beruntung dan tidak akan rugi, mengalami kemujudan bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik akan datang atasmu. Bahkan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang atasmu. Diberkatilah kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Praise Ya, God. amin, Tuhan berkati teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati ya. Bapak. Oke, Pak Lubis, Tuhan berkati anak Keren ya, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati ya, cucu Pak Pransangki, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Roli, Tuhan berkati ya. Amin, diberkati buat kandunganmu. Tuhan berkati Bu Yeti, semangat. Pak Manus, Tuhan berkati ya. Pak Ferry, Bu Lastri, Tuhan berkati semuanya. Ko Anto, Tuhan berkati semua ya. Sampai jumpa Bu Joyce. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati ya. Pak Handi, Bu Angel, Tuhan berkati ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Dan sampai kita ketemu lagi besok pagi. Selamat malam. God bless you. Selamat sampai jumpa ya. Shalom. Ya, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. 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 Ya.